Shalom saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sampai ketemu lagi. Saya bersyukur setiap kita semua sehat, saya juga sehat, keluarga semua sehat, seluruh pelayan Tuhan dan jemaat GB Rock Fluid terutama semua dalam kondisi sehat. Saya berdoa setiap kita yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Bilur-bilur darah Yesus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu menyembuhkan segala sakit penyakit. Jauhkan setiap kita dari COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini. Perlu saya informasikan, minggu ini jam 10 pagi tanggal 21 Februari kita akan tetap adakan ibadah online service di channel YouTube GB Rock Fluid. Saudara, saya berdoa saudara bisa tetap hadir, ikuti ibadah online jam 10 tepat waktu. Dan ini tentu akan sangat memberikan penghiburan yang luar biasa bagi setiap saudara dan saya yang dalam kondisi tertekan dan terpengaruh oleh kesulitan ekonomi karena COVID-19 ini. Minggu ini kita akan dilayani dengan luar biasa oleh hamba Tuhan yang sangat diberkati, Pastor Caleb Hofer Bintoro dari Rock Yogyakarta, dari GBI Rock Gria ya Jogja. Saudara, kita semua sudah kenal firman Tuhan yang sangat kuat, sangat memberkati saudara semua. Sampai ketemu hari Minggu jam 10 tepat di YouTube channel GB Rock Fluid. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom warga kerajaan, pelajaran apa yang kita mau berikan pada anak-anak kita? Yaitu menghargai dan mengelola keuangan. Kita lihat banyak orang itu bermasalah terutama karena tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kita belajar pada hikmat yang ada firman Allah yang diterapkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kalau dia punya anak akan diajarkan, ini ada 5 celengan ya. Maka kalau dia punya yaitu $10 ya, $10, maka yang pertama itu persepuluhan. 1. Yang kedua persembahan. Sebab persepuluhan aja itu belum menabur. Ya, ini baru persembahan. Lalu yang ketiga adalah saving, menabur. Menabung maksudnya ya, menabung. Ini menabur, ini menabung. Lalu yang ini ya adalah investment. Investmentnya $2 ya. Lalu yang lain $5 ini adalah untuk ya kebutuhan sehari-hari. Kalau bisa menekan lebih baik, investmentnya bisa lebih besar. Tapi ini yang pelajaran paling dasar sekali. Saya ketemu dengan teman-teman saya yang mendidik anaknya mengembalikan persepuluhan dan persembahan ya dari uang jajan mereka. Karena tidak heran bahwa anak-anak Yahudi biasa berdagang mulai kecil, saudaraku ya. Seringkali yaitu Alkitab itu dirohanikan. Ketika Yesus berkata, "Do business till I come," ya maka diterjemahkan uang mina dan talenta itu adalah talenta musik, talenta berkhotbah. Tidak sama sekali. Itu berbicara tentang pengelolaan keuangan. Sebab firman Allah mengatakan keuangan itu adalah benar-benar benih, saudaraku ya. Orang kaya menguasai orang miskin. Pelajaran dari ibu saya kepada saya adalah jangan pernah meminjam. Meskipun orang tua saya belum Kristen, itu betul. Nah, sebab teman-teman saya kalau ke pesta pinjam baju temannya supaya keren, pinjam mobil bapaknya. Tidak. Kita diajarkan untuk transparan ya. Dan orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana.
tongkat amarahnya akan habis binasa. Dan satu lagi diajarkan generosity. Orang yang baik hati akan diberkati. Has a bountiful eye. Alkitab mengatakan tentang mata jahat dan mata baik. Mata baik itu apa? Selalu belas kasihan pada orang lain, ya. Karena yang membagi rezekinya dengan si miskin. Bahkan dikatakan bukan mata aja, tapi tangan diberkati kalau suka berbagi, saudara, ya. Karena itu di dalam hidup saya terapkan apa yang dididik oleh orang tua saya. Ternyata sesuai firman Tuhan, saudara. Ya, jangan pernah meminjam. Pakar perbankan kita yaitu Bapak Mokhtar Yadi. Begitu beliau menjadi Kristen. Sebab ketika waktu orang keturunan Tionghoa itu berpikir gini, kita ini boleh meminjam asal niat mengembalikan atau tidak lebih dari aset kita, ya. Saudaraku, orang Israel tidak pernah meminjam. Dan dia pada waktu tahun 97 sebelum krisis moneter mengembalikan hutang luar negeri berupa dolar. Dan beliau diselamatkan, dan apa yang terjadi? Ya, kita lihat Lipo Group jadi naik waktu itu. Saya punya seorang teman, nama perusahaannya PT 46. Saya kira PT 46 itu, maaf ya, BNI 46, saudara. Saya tanya, itu ada hubungan dengan BNI 46? Oh tidak, Pak, saya tidak pernah meminjam. Jadi berbagailah orang yang tidak punya hutang, ya, mungkin dianggap bodoh, tidak cepat kaya, nggak apa-apa. Tapi dikumpulkan sedikit demi sedikit menjadi melimpah. Saya sejak 30 tahun yang lalu mengajarkan prinsip ini, dan look at me. Dan orang-orang mengikuti, tidak stres pada waktu Corona Academy. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah semua saudara tidak ada yang jadi budak karena berhutang. Tuhan memberkati. Amin. Shalom, shalom Kingdom Netizen. Terus untuk GBI Rogria Jogja, GBI Temanggung Paraan, dan GBI Rogria Solo. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online, saudaraku. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, dimanapun Tuhan setiap anak-anak-Mu berada Bapa, kami datang menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap hidup kami. Ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita saudaraku, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu.
Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai dengan hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami boleh menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu. Bapa, saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Kami mohon Tuhan, kami mau merendahkan diri kami Tuhan, untuk kami menaikkan setiap doa-doa ini Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, bagi jemaat, dan juga bagi keluarga kami Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Pengampunan-Mu tercurah atas kami Tuhan, atas bangsa Indonesia, atas jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, dan juga atas keluarga kami Tuhan hari-hari ini. Bapa, kami berdoa di masa akademi corona ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa memampukan kami untuk melewati ini semua. Dan biarlah kiranya Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan dengan gandum dan air kehidupan yang daripada Engkau. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, dengan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami boleh percaya kepadamu Tuhan sepenuhnya. Bapa, biarlah kiranya Tuhan seperti firman Tuhan yang berkata, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, maka akan sangat besar kuasanya. Kami imani itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bersungguh-sungguh Tuhan Yesus, seperti Elia yang berdoa bersungguh-sungguh kepadamu Bapa. Dan biarlah kiranya Engkau Allah yang menjawab setiap doa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh berlindung di dalam kepak sayap-Mu Tuhan, dan bernaung di tempat-Mu Bapa. Kami berdoa supaya setiap firman-Mu, setiap rema yang boleh kami terima hari-hari ini, itu menguatkan hidup kami, untuk kami hidup benar-benar Tuhan, kudus dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa setiap doa-doa kami ini Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlalu
Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Kami sembah Kau Tuhan dengan segenap jiwa, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, Yesus. Apa yang Kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tangan-Mu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukan-Mu. Apa yang Kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tangan-Mu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukan-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukan-Mu. Yesus, ku memerlukan-Mu. Yesus, ku Tuhan Yesus, kami memerlukan-Mu Tuhan. Bahkan di saat kami sombong dan merasa tidak membutuhkan-Mu. Ada saat kami merasa membutuhkan-Mu, namun kami masih keras hati. Kami bilang, aku sudah doa. Kenapa belum dijawab?
Tuhan, biarlah hari ini roh yang sayang Tuhan, sebagaimana seorang kekasih merindukan kekasih hatinya, maka yang ada hanyalah kelembutan, hasrat yang mendamba, bukan kekerasan atau kekurang ajaran. Kami sungguh-sungguh membutuhkan-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak bisa mengerjakan segala sesuatu dengan benar tanpa-Mu Tuhan. Oleh karena itu, biarlah hari ini dimanapun berada, siapapun yang Tuhan gerakkan untuk bersama-sama kami ibadah online ini, biarlah kami boleh merasa hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kasih dan kuasa-Mu, Sang Immanuel. Sehingga sungguh-sungguh ibadah yang sederhana ini boleh mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya. Bukan sebab sumber daya fasilitas yang sudah hebat. Jauh sekali belum. Namun sebab nama-Mu Immanuel, Engkau ada di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah kami yang membutuhkan Tuhan. Urapi hamba-Mu. Hamba lepaskan roh hikmat dan wahyu Tuhan sehingga sungguh-sungguh kami boleh mendengar dengan baik, mengerti yang kami dengar dan melakukan yang kami mengerti. Tidak jemu-jemu pantang menyerah sampai akhirnya hasilkan buah. Sebab hanya dari buahlah sebuah pohon boleh dikenali. Sebab hanya dari buahlah dikatakan nama Bapa di sorga dipermuliakan. Hamba hanya alat, permuliakanlah firman-Mu Bapa melalui anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang terima firman Tuhan dengan penuh sukacita bersama katakan, amin, 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 amin. Oke, shalom Kingdom Netizen, saya bersyukur sekali ya, saya sekarang sudah teduh jiwa ini, jadi sudah tidak bertanya-tanya lagi kapan kiranya kita bisa melewati semua ini dan kembali normal. Sepertinya biarlah kehendak Tuhan yang jadi, walaupun itu tidak bisa memupus kerinduan saya terhadap opa oma dan anak-anak El Rocky ya, yang selalu bertebaran saudaraku membuat suara, yang El Rocky maksud saya. Tapi biarlah vaksin segera valid dan kita semua boleh bersama ibadah bersama-sama lagi. Haleluya. Umat Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk Healthy Growth, pertumbuhan yang sehat atau kesehatan iman atau iman yang sehat. Sebab tema daripada Rock Ministry bulan Februari ini berbicara mengenai health, ya, mengenai kesehatan. Setelah kemarin Januari kita membahas mengenai children. Fokus kita untuk membangkitkan daripada generasi baru, leader-leader ya, yang muda-muda umat Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh tidak hanya kita saja yang terus-menerus tidak mau mundur, tidak mau delegasi. Janganlah itu terjadi. Maka saya akan bacakan, saya rindu sudah di rumah juga buka semuanya. Titus 1 ayat 13. Ini merupakan ayat kunci kita dalam tema bulan ini. Titus 1 ayat yang ke-13. Baca bersama lantang keras mantap dimanapun sudah berada. Kesaksian itu benar. Kemarin kita sudah bahas mengenai kesaksian Epimendes orang Kreta. Ya. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Kemana saya sudah sampaikan umat Tuhan bahwa untuk mencapai suatu frame koridor, pola pikir, paradigma, iman yang sehat, kamu harus menguasai seni menegur mereka dengan tegas. Siapa mereka? Anak-anak kita umat Tuhan. Ya, jadi jangan sampai engkau tidak mengerti seni ini. Karena firman Tuhan bahkan memakai istilah tongkat kasih dalam kitab Amsal. Supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi itu purpose-nya, tujuannya. Kenapa harus ditegur dengan tegas? Supaya sehat dalam iman. Jadi pertanyaannya adalah apakah bisa sehat dalam iman tanpa ditegur? Saya rasa saudaraku sulit. Karena firman Tuhan sampai harus berkata, tegurlah mereka dengan tegas. Maka sehat, ini adalah sesuatu yang urgent sekali. Ya, saya sampaikan kepada banyak orang yang terus cari uang tanpa pedulikan kesehatan.
Habis uangnya banyak, sakit, lalu mereka harus membayar begitu banyak sampai bangkrut untuk kesehatan. Itulah cara orang yang hidupnya bodoh, Tuhan. Maafkan saya. Jadi engkau harus berpikir bahwa kesehatan itu merupakan sesuatu yang basic. Sesuatu yang pokok, umat Tuhan. Ya, ada beberapa kasus di Jakarta pada waktu saya 10 tahun di sana. Itu para orang tua menginginkan suatu prestasi dilakukan oleh anak-anak mereka. Dan akibatnya setiap hari itu mereka dijejali dengan les, kursus, les tambahan, kursus tambahan, gak henti-hentinya. Sampai akhirnya jatuh sakit, demam, panas. Bahkan beberapa di antara mereka umat Tuhan tidak pernah kembali sama lagi. Dan sayangnya ada yang tidak kuat mentalnya justru bunuh diri. Inikah yang kau rindukan? Saya percaya ada saat di mana jiwa kita ini harus takluk, harus tunduk. Kalau firman Tuhan bilang sehat itu penting, maka sehat itu penting, umat Tuhan. Ya, Pak, saya rindu kaya. Kenapa? Supaya saya bisa menikmati banyak hal. Buat apa kalau kaya tapi sakit-sakitan? Siapa enggak ingin kaya? Banyak orang ingin kaya, kecuali mama saya mungkin, umat Tuhan ya. Tapi kalau kamu sakit, lalu untuk apa? Kalau belum kaya sekalipun, namun kau sehat walafiat, engkau dapat menikmati anugerah Tuhan banyak sekali dalam hidup ini. Termasuk makan babi panggang misalnya. Banyak orang sudah nggak bisa makan babi panggang, umat Tuhan, karena kurang sehat. Nah, saya sampaikan kemarin kenapa sangat penting iman yang sehat, sebab sangat berpengaruh pada atmosfer kehidupan kita. Iman yang sehat berpengaruh pada leadership kepemimpinan yang kita jalankan. Iman yang sehat berpengaruh pada belas kasihan, because the ultimate form of love is compassion. Iman yang sehat membuat kita punya passion, ya, membuat kita punya semangat melakukan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita, termasuk melayani Tuhan. Dan iman yang sehat membuat kita mempunyai excellent in work, saudaraku. Kita mempunyai kualitas dalam kehidupan ini. Sesuatu yang sulit sekali jika engkau dan aku tidak mempunyai daripada kesehatan tersebut untuk meraih suatu titik kualitas tertentu. Saya sering menggoda jemaat di mana yang dipercayakan Tuhan untuk kami gembalakan, ya. Sebab ini adalah menurut saya kelemahan gereja karismatik. Siapa yang rindu hidupnya diberkati Tuhan, berkelimpahan, kaya raya luar biasa, katakan amin. Banyak yang mesti amin. Saudara, lalu saya sambung dengan, tapi keluarga hancur berantakan. Oh, pasti gitu. Ya, mereka jadi mundur semua, nggak jadi angkat tangan. Nah ini, saya melayani Tuhan hanya pernah sekali, umat Tuhan, pada waktu saya omong seperti itu, tetap ada yang angkat tangan. Jadi intinya dia mau menegaskan bahwa selama dia kaya raya, hidup berkelimpahan, keluarganya hancur berantakan pun dia tetap angkat tangan. Ngeri orang ini. Saya sampai nggak sanggup, saudaraku, memandangnya. Ya, saya nggak ngira. Itu kasus satu-satunya. Biasanya orang waras akan langsung tarik tangannya lagi, umat Tuhan. Tapi bicara demikian, saya mengambil tolak ukur orang waras saja ya. Saya akan lanjutkan dengan, siapa yang mau hidupnya diberkati Tuhan, berkelimpahan, keluarganya berbahagia, tidak ada yang pecah belah. Ya, banyak orang langsung angkat tangan, umat Tuhan. Lalu saya bilang, namun sakit-sakitan. Turun tangan lagi, saudara. Nah, pahamilah bahwa berkat Tuhan itu seharusnya bersifat sozo, wholeness, integrated, umat Tuhan. Ya. Sebagaimana kita belajar sifat Tuhan, itu harus terintegrasi. Jangan hanya satu sisi. Allah kasih, amin. Lalu engkau susah memahaminya. Kalau Allah itu kasih, kenapa tidak pengen semua orang masuk surga? Sebab ada sifat Allah yang lain. Allah itu adil. Jehovah Sidkenu. Keadilannya itu tidak memungkinkan semua orang tidak takut kepadanya, umat Tuhan. Bisa masuk dalam surga. Makanya harus ada salib, yakni Kristus yang menebus engkau dan aku. Di dalam salib itu titik kasih dan titik keadilan Allah dipuaskan melalui anak domba, yakni Yesus Kristus Tuhan, Yeshua HaMashiach.
Ya. Jadi ini harus terintegrated. Ini harus sesuatu yang wholeness, sozo. Bagaimana? Saya tanya mengenai kesehatan. Sama. Gimana Om, Tante? Sudah sehat? Kemarin positif COVID? Ya, sekarang bagaimana kabarnya? Oh puji Tuhan, Om, Tante sekarang sudah gak positif, sudah lewat. Kami sembuh dari COVID. Tapi encok rematik ini makin ganas, Kaleb. Tolong didoakan. Lain kali lagi, gimana Om encoknya? Sudah sembuh, puji Tuhan, tapi ini di pantat bisul ini gak pernah hilang. Selalu muncul silih berganti. Om hanya berdoa supaya tidak ya hilang 1 tumbuh 1000. Mengerikan sekali, bayangkan mengerikan sekali. Jadi umat Tuhan, bayangkan suatu kesehatan yang tidak wholeness. Selalu wajah yang tidak beres. Kalau enggak gigi, bisul, encok, COVID, jantung, asam lambung, semuanya ngeri. Bagaimana dengan rohani umat Tuhan? Bagaimana dengan rohani kita? Sebab firman Tuhan dengan sungguh mengatakan pentingnya iman yang sehat. Ya. Saya ingat sekali suatu ilustrasi yang membekas di ingatan saya ketika 2 orang sejoli, saudaraku, yang satu setengah tua, yang satunya cewek cantik, manis, begitu segar dan masih muda, saudaraku. Ya, di California dan mereka makan di KFC di sana umat Tuhan. Di Kentucky Fried Chicken pada masa jayanya. Saya pikir sekarang pun masih jaya ya. Nggak tahu itu. Kok kenapa orang tuh nggak bisa lepas dari Indomie dan permicinan seperti itu. 2 sejoli ini makan umat Tuhan. Dan mereka bawa bungkus daripada ayam di mana mereka makan. Dan ketika sampai ke hotel mereka mendapati bahwa ya bungkusan ayam yang mereka bawa pulang itu berisi pecahan paling tinggi dari uang dolar. Sehingga kira-kira umat Tuhan itu ada 1,4 juta US dollar daripada kantong ayam yang mereka bawa pulang itu. Sebab itu adalah setoran hari itu untuk 3 cabang restoran ayam yang ada di tempat itu umat Tuhan. Langsung saja si laki-laki ini kembali naik mobil, kembali ke restoran tersebut umat Tuhan dan kembalikan daripada uang tersebut. Saya mau ketemu manajernya katanya. Dikembalikan uang tersebut umat Tuhan. Manajernya ini sudah pucat sekali. Manajernya ini sudah stres umat Tuhan. Ya, melihat bahwa orang baik dikembalikan uang, dia terseduh, dia menangis terharu dengan hebat. Sebab itu kalau tidak dikembalikan tidak ada jalan lain. Karena kecerobohan itu begitu besar dan belum ada CCTV. Sulit sekali dilacak. Itu adalah istilah dalam dunia ini uang mudah umat Tuhan. Uang gampang. Ya, gak mungkin orang kok kembalikan uang segitu banyak. Karena itu adalah clean, perfect criminal. Wah, ini manajer ini saudaraku kagum sekali. Dia bilang, Pak tunggu di sini. Kita akan jumpa pers, kebaikan hati Bapak, ketulusan serta kejujuran Bapak ini harus diketahui semua orang Amerika. Ya, dia bilang, oh enggak, saya lakukan ini karena saya tuh diajar takut akan Tuhan sejak kecil. Tidak Pak, ya kami akan tetap menyiarkan, Bapak tidak boleh seperti itu. Ini adalah kejujuran yang kelas wahid, kita harus beritahu semua orang. Dia bilang, jangan sungguh Pak, tidak perlu seperti itu, sudah biarlah saya pulang. Sudah aku manajer ini sampai tarik-tarikan sama orang tersebut. Pak please Pak, jangan. Ini adalah momentum. Jarang sekali orang zaman sekarang ini sejujur Bapak. Akhirnya dia berbisik, begini. Ya, begini ya. Manajer, saya tidak bisa disuting. Karena wanita yang tadi bersama saya itu bukan istri saya. Saya sudah pamit sama istri saya untuk saya ada tugas di Los Angeles. Bukan di California. Ya. Dan wanita tadi itu bukan istri saya. Jadi mohon pahamilah saya. Jadi umat Tuhan, rupa-rupanya pria tersebut menang dalam hal takut akan Tuhan, perkara keuangan.
perkara jujur soal uang, mamon. Tapi ternyata di bagian kesetiaan dia sakit. Dia sedang sama perempuan yang bukan istrinya, umat Tuhan. Makanya kisah ini saya ingat sekali, bisa ya seperti itu. Dan banyak sekali umat Tuhan. Banyak sekali. Beberapa tempo yang lalu ada seorang pendeta yang saya tahu di Surabaya begitu lembut, begitu pendeta banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena banyak orang saya ini terlalu kasar sebagai pendeta. Ya. Saya kalau sudah ngomong umat Tuhan, apalagi saya mulai gemes, saya akan ada banyak kasih saya masukan. Pak, mbok jangan bilang goblok di mimbar. Nah, saya ngomong lagi nih. Ya, ini mimbar Tuhan percayakan kepada kita sih. Nanti kalau tempatmu saya jaga ya. Jangan begitu dong Pak. Mosok Bapak bilang dari mimbar orang yang bodoh. Sebenarnya saya bingung loh. Terus kalau orang bodoh saya harus bilang apa coba? Mau dihalusin. Wahai engkau yang kurang pintar. Saya nggak bisa. Dan saya lihat ada orang-orang begitu manis, begitu lembut. Kalau ketemu itu sangat pendeta, itu istilah saya. Oh shalom, haleluya, hosana, Yerusalem, Bethlehem, kira-kira seperti itu. Saya nggak bisa lihat anak-anak saya ketawa semua saudaraku. Ya, ada orang bilang, Pak kamu kok enggak pernah pakai celana kain loh. Pendeta kok celana jeans terus. Saya lama-lama mau bilang, Tuhan kalau ini orang kepo reseh terus saya nggak usah jadi pendeta, nggak apa-apa sih. Nah, tapi puji Tuhan, ada orang-orang tulus sayang sama saya. Sehingga mereka umat Tuhan ya berkata nggak apa-apa, yang penting hati dan buahmu dalam Tuhan, kau hormat namanya yang suci. Puji Tuhan. Ya. Jadi orang-orang saya sebut ini, begitu pendetanya sampai suatu hari boom, ternyata dia orang jahat. Saya nggak usah jelaskan kejahatannya apa. Nah umat Tuhan, iman yang sehat ini harus wholeness, harus menyeluruh. Ya, dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19-22, nanti saudara lihat di rumah. Please baca. 2 Raja-Raja Fatsal yang kedua ayat 19-22, itu cerita mengenai Elisa. Ada suatu penduduk kota umat Tuhan yang berkata, Tuhan, Elisa, bukankah ini kota yang baik? Tapi airnya tidak sehat. Sehingga di kota ini banyak kematian dan keguguran. Nanti saudara baca 2 Raja-Raja Fatsal 2, 19 dan sampai 22. Lalu Elisa berkata demikian, ambilkan pinggan yang baru serta garam di atasnya. Lalu firman Tuhan datang kepada Elisa sehingga pinggan dan garam itu ditaburkan saudaraku di sumber air kota tersebut. Dan sumber air tersebut menjadi sehat umat Tuhan. Ya. Sejak saat itu dikatakan firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja Fatsal yang kedua demikian bunyinya. Tidak terjadi lagi keguguran dan kematian yang belum saatnya di tempat itu. Airnya menjadi begitu sehat umat Tuhan. Nah saya meyakini kita semua ini ada salahnya. Gak ada yang gak ada salahnya. Bahkan orang Kristen adalah orang banyak salahnya. That's why. Itulah kenapa kita tidak bisa bayar sendiri dosa kita. Kita butuh ditebus oleh darah Yesus yang kudus umat Tuhan. Ya. Namun demikian, pada saat firman Tuhan itu dalam hidup kita, air yang salah satunya mendatangkan kehidupan, air itu berbicara mengenai aliran hidup umat Tuhan. Sehat tidak? Sehat tidak? Sejak engkau mengaku engkau cinta Tuhan, engkau menyanyikan lagu rohani, engkau Kristen umat Tuhan. Engkau makin sehat atau tidak? Berbicara mengenai kematian secara rohani, belum tentu kematian secara jasmani, jelas umat Tuhan. Tapi begitu banyak iman Kristen yang mati. Ya. Semua teman-teman pendeta bilang, aneh ya, Corona COVID ini membuat banyak orang itu merasa tidak apa-apa untuk tidak beribadah. Ibadah offline tidak, online rupanya juga tidak. Mereka memakai daripada situasi corona ini untuk tidak ibadah umat Tuhan. Hebat sekali kata mereka umat Tuhan. Ya, ada orang-orang seperti itu. Nah, saya berpikir umat Tuhan, cepat atau lambat yang asli itu pasti terbukti asli.
cepat atau lambat yang palsu pasti terbukti palsu umat Tuhan. Kematian iman banyak di mana-mana. Saya ketemu beberapa orang yang memakai frase, Pak Pendeta, padahal dulu itu saya sayang loh sama Tuhan. Dulu itu saya aktif pelayanan. Dulu umat Tuhan. Ya. Jadi bagaimana dengan dirimu umat Tuhan? Saya tidak akan panjang lebarkan bagian itu, ya. Jadi umat Tuhan, kau lihat keberadaan kita yang sehat itu dalam Tuhan harusnya makin sehat. Dan kita, sebab Anda dan saya inilah garam dunia yang dikatakan Tuhan Yesus. Engkaulah garam, engkaulah terang dunia. Jadi harusnya di tempat yang air hidupnya tidak sehat, di tempat kerjamu, di gerejamu mungkin, di lingkunganmu, entah perumahan atau perkampungan tempat engkau tinggal umat Tuhan. Gara-gara ada kamu, gara-gara kita, yaitu garam, jadi sehat. Bisa tidak seperti itu? Ya, tadinya kampungmu mungkin penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, gara-gara ada saudara. Itu artinya Tuhan taruh garam di situ, jadi sehat. Bisa seperti itu? Jadi kita nomor satu harus sehat terlebih dahulu, baru kita bisa menyehatkan yang lain. Ini pentingnya, demikian juga anak-anak kita umat Tuhan. Utamakan lebih daripada segala sesuatu bahwa mereka itu sehat. Ya, hanya kalau mereka sehat, engkau bisa dorong mereka untuk bertumbuh lebih lagi. Nah, saya mau akhiri dengan satu ayat yang sangat populer sekali. Yakni Amsal 17 ayat ke-22. Nanti saudara akan dapat tayangan ayatnya ini, saudaraku, ya, Amsal 17 ayat yang ke-22. Bunyinya demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Namun semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagaimana sesuatu bisa kering? Gak ada air. Itu aja gampang. Air harus sehat. Gak ada air kering. Kalau kering mematahkan tulang umat Tuhan. Jadi semangat itu seperti air yang sehat. Saudara. Memicu endorfin sehingga kita berbahagia. Sebab sukacita atau cheerful heart, ya, hati yang gembira, merry heart, joyful heart, itu adalah obat yang manjur. Nah, namun demikian, saya mau emphasizing, mau penekanan. Seluruh dunia saya percaya umat Tuhan, bahkan filosofi tua daripada Chinese Proverbs pernah berkata, kalau kamu tidak bisa senyum, jangan buka toko. Ya, kalau kamu senyum aja nggak bisa, jangan buka toko. Jadi kamu buka toko tapi mukamu tuh prengat, prengut, cembetut, cemberut, saudaraku. Orang datang, apalagi orangnya datang kayak Jerry anak saya ini, saudaraku, ya. Lihat apa gitu. Jadi bling gak ya kamu? Dari tadi lihat-lihat lama terus, saudaraku, ya. Ada masalah. Saudaraku, jangan buka toko orang seperti itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Kalau hanya hati yang gembira, itu obat yang manjur, itu kayaknya enggak cuman Kristen loh. Semua orang ngerti kekuatan gembira. Ya, oh maafkan saya umat Tuhan. Saya punya beberapa teman saudaraku itu yang kerjaannya seperti bekicot. Enggak usah saya jelaskan umat Tuhan. Dia punya night club, dia punya spa, dia punya diskotik umat Tuhan, dia punya hal-hal semacam itu sebagai mata pencaharian hidupnya. Dan tebak, ya, dia didik pekerjaannya yakni cewek-cewek itu semua, nomor satu apa? Senyum. Semuanya terserah mau masalah apapun, semuanya terserah baru punya pergumulan apa. Datang kerja harus cantik, harus senyum. Senyum itu kunci rezeki katanya. Berarti semua tahu. Gila enggak sih? Kalau para koruptor, para orang yang kerja gelap aja pintar senyum lah. Anak-anak Tuhan cembetut, cemberut kerjaannya ini parah, ini fals ini. Ada sesuatu yang enggak betul. Nah gini loh umat Tuhan. Ya. Dalam kebenaran yang ada di dunia ini,
itu ada yang namanya wahyu umum. Ada yang namanya wahyu khusus. Ada yang dianugerahkan Tuhan secara cuma-cuma seperti sinar matahari dan oksigen. Orang jahat dapat nafas tidak? Dapat. Orang mesum, ya, predator, penjahat kelamin, kira-kira dapat hangatnya matahari tidak? Dapat. Bisa lihat kalau indah, pemandangan indah? Dapat. Engkau harus masuk lebih dalam, sebab kita ini anak, kita ini ahli waris umat Tuhan. Jadi engkau harus memahami daripada Amsal 17 ayat 22 ini lebih dalam daripada orang dunia ini. Yang hanya mungkin terampil mereka semua tahu. Orang kalau senyum ramah itu banyak temannya dan banyak rezekinya. Tapi yang dimaksud dengan iman yang sehat, hati yang gembira, ya akarnya itu iman yang sehat umat Tuhan, demikian. Tahukah saudara bahwa ada orang-orang tertentu bahkan di tengah rasa sakit, di tengah penderitaan, di tengah pergumulan hidup yang begitu pelik, begitu susah, begitu engap, dadanya ini sudah mau pecah rasanya, kepala ini sudah mau kita cabut rambut satu-satu umat Tuhan. Ya, disitulah rasa sakit itu menghunjam begitu dalam. Tapi orang yang imannya sehat, itu bisa tetap bijaksana. Bisa tetap membuat pilihan-pilihan keputusan yang tepat. Walaupun kondisi dia sedang tidak bagus. Inilah iman yang sehat. Ya. Pada waktu ibu saya, mama saya Yohana Lim, itu ditabrak sama orang mabok umat Tuhan. Naik RE King. Ya. Sebelah kiri ini patah tulang 11 umat Tuhan. Saya langsung datang ke rumah sakit di mana beliau dibawa oleh polisi itu. Ambulan ditaruh di situ saudaraku. Kondisinya payah sekali. Kondisinya payah sekali. Semua wajah ini saudaraku dengan teliti ada pecahan kaca. Ya. Dan jelas saudaraku sebelah kiri saudaraku ini. Waduh sakitnya kayak apa. Saya lihat mama saya. Shalom nakku, dia mencoba shalom sama saya. Dan dengan cara yang aneh dia senyum. Saya masih ingat betapa gagahnya mamah yang dianugerahkan Tuhan. Seketika hilang semua kejengkelan saya punya mamah yang begitu galak. Ya. Dan saya ingat dia justru menyanyi haleluya, haleluya. Padahal saudaraku semua berdarah kena kaca umat Tuhan. Dia enggak kayak orang susah. Tubuhnya enggak sehat. Habis tabrakan. Fresh from the oven. Tapi imannya sehat umat Tuhan. Sehingga dia melakukan sesuatu yang dunia jarang bisa lakukan. Ya. Kadang doa kita belum dijawab. Kadang masalah masih berupa masalah. Kadang bahkan rasa sakit itu belum menguap dari jiwa kita. Tapi kalau imanmu sehat, engkau akan disanggupkan Tuhan untuk senantiasa di persimpangan memilih apa yang benar dan jiwamu berkemenangan. Inilah saudaraku victory. Ya, tes merasakan kemenangan sehingga engkau sehat dalam imanmu. Orang seperti ini hidupnya akan permuliakan Bapa di sorga. Oke umat Tuhan. Jadi makin kita sayang Tuhan, makin kita kenal hatinya. Iman kita akan makin sehat. Dan di tengah iman yang sehat ini, hal-hal yang ajaib terjadi. Saudara mengerti pada waktu dalam Kisah Para Rasul murid-murid disesah, dianiaya pertama kalinya. Sebab pemberitaan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan baca. Pulanglah mereka dengan hati yang gembira. Sebab mereka mengalami aniaya pertama kali. Sehingga mereka merasa bahwa mereka sekarang sungguh-sungguh murid Tuhan. Gila enggak sih habis digebukin sukacita. Nah saudaraku saya bilang versi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu bagus sekali.
Ya, tapi pemahaman daripada yang bukan anak dan yang anak itu harus punya perbedaan kualitatif dalam aplikasinya, dalam pelaksanaannya umat Tuhan. Sebab kalau orang dunia duitnya banyak, senang, kita duitnya banyak, senang, bedanya di mana? Orang dunia party setiap hari, happy party setiap hari. Anak Tuhan bedanya di mana? Justru di tengah-tengah keadaan yang kalau orang lain sudah akan kehilangan pengharapan. Justru di tengah situasi yang kalau orang lain kehilangan alasan untuk bersuka cita. Sebab engkau dan aku anak. Semua firman yang sudah ditanamkan dalam diri kita ini menunjukkan kekuatannya. Sehingga kita boleh tetap bersuka cita no matter what. Tuhan. Ya. 2 Timotius 3, 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kalau belum diajar nggak ngerti dong mana yang salah mau benar. Saudaraku. Baru bisa untuk menyatakan kesalahan, terus apa? Memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya rindu kalau engkau anak Tuhan, seruan ini untuk engkau saudara. Kita harus pulih segera, kita harus sehat sesehat-sehatnya. Dan oleh karena keberadaan kita, maka lingkungan dimanapun Tuhan taruh kita, itu akan menjadi makin baik dan makin sehat. Nama Bapa dipermuliakan di sorga. Haleluya. Saya rindu kita nyanyikan sekali lagu ini. Apa yang Kau izinkan terjadi, terkadang membuatku tak mengerti. Dan semua yang tak kupahami, namun tanganmu, terima kasih. Ini penting sekali. Ku dengar suara lembut memanggil, terima kasih Tuhan. Beri damai, sukacita. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk menyatakan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku. Semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Amin. Yesus memerlukan. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, hambanya ini berharap sesuai daripada petunjuk ibadah online yang sudah diberikan. Di rumah masing-masing, di tempat kau berada, kau sudah mempersiapkan daripada perjamuan kudus di keluarga saudara masing-masing. Mari semua bangkit berdiri umat Tuhan. Saya rindu engkau yang belum baptis, yang belum perjamuan pun, show some respect to God. Tetap bangkit berdiri ya. Tetap bangkit berdiri. Biarlah kita semua dalam hadirat Tuhan, pegang roti dengan tangan saudara angkat tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang sungguh amat dicintai oleh Bapa di sorga. Percayakah saudara yang kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus.
Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Putra-putri kerajaan Allah yang punya nyali untuk mengasihi Bapa di sorga. Percayakah saudara yang kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah tercurah demi saudara dan saya? Mari minum dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun berada, mari ambil saat teduh sebentar. Angkat suaramu, naikkan pujian. Wow, terima kasih Yesus Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Kasih setiamu, kebaikanmu, segala yang sudah Tuhan berkati kami. Kami ambil waktu kami sebentar, satukan hati, berdoa untuk opa oma, semua anak Tuhan yang usia sudah 60 tahun ke atas. Biarlah rahmat Tuhan datang, kesehatan yang supranatural, penjagaan bijaksana yang dari Bapa di sorga. Sehingga sungguh-sungguh perlindungan daripada Tuhan itu berlaku atas mereka. Juga semua anak-anak bayi yang sudah dilahirkan di zaman saat ini. Semua balita dari keluarga besar, kami semuanya. Tuhan, kami semua bergantung penuh dalam hadirat-Mu. Bergantung penuh serta percaya bahwa perlindungan serta pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Hambanya ini juga mengucap syukur untuk setiap putra-putri kerajaan Allah yang telah dengan taat dan setia penuh sukacita mengirim daripada persembahan persepuluhan mereka. Persembahan syukur, juga dana misi serta diakonia. Biarlah Tuhan yang adil, Tuhan kunci perjanjian berkat dengan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, boleh memantaskan kami untuk hidup dalam perjanjian tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Putra-putri kerajaan Allah, sebab hambanya ini berolam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Mari semua dimanapun berada saya ajak bangkit berdiri. Angkat dua tangan di hadirat Tuhan. Terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohani saudara oleh Tuhan. Proses belajar mengajar anak-anak kita dimanapun berada diberkati Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan saudara diberkati Tuhan. Biarlah semua yang kami perjuangkan dalam takut akan nama Tuhan yang suci, Tuhan restui berhasil. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus biarlah menjadi milik pusaka kami sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti yang ada padamu, tiada
Baik saudara, saatnya kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini di GBI Rock Pluit. Saudara, bagi sebagian saudara sudah menerima kalender GBI Rock, dan di halaman terakhir saudara, di sini khusus dicetak untuk Pluit ada QR code untuk persembahan saudara. Nanti saudara bisa memakai QR code ini. Nanti di layar juga tercantum QR code dan juga nomor rekening GBI Rock Pluit. Entah itu diakonia, misi maupun umum dan perpuluhan saudara. Baik saudara, sementara saudara mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saatnya kami mau menabur, berkorban untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Berkati persembahan ini Tuhan, supaya sungguh bermanfaat untuk pekabaran Injil, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menabur. Haleluya, amin. Selamat menabur saudara, dan saudara, kembali kita akan bertemu dalam ibadah online minggu depan saudara. Dan hari ini masih dalam suasana Imlek, kami dari GBI Rock Pluit mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek. Kongsi facai saudara, biarlah momen yang baik ini kita pakai untuk semakin mengasihi sesama kita saudara. Akhirnya saudara, ibadah online sebentar kita akan akhiri. Selamat merayakan ibadah Imlek. Selamat hari Minggu saudara. Haleluya, amin.